Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Septa Proyeka dengan NIM 20201034 Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang tokoh ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti sendiri lahir pada tanggal 3 Oktober 1445 sampai dengan kematiannya adalah 17 Oktober 1505 pada umur 60 tahun di Kairo. Ayah Imam As-Suyuti sendiri berasal dari kota Asyut, sebuah kota di negara Mesir, sedangkan Imam As-Suyuti lahir pada setelah Maghrib malam Ahad pada permulaan bulan Rajab tahun 849 Hijriah di kota Kairo, ibu kota negara Mesir. Sejak lahir, ayah Imam Suyuti sendiri telah mendapatkan isyarat bahwa sang buah hati akan menjadi ulama besar di masanya. Alkisah menjelang kelahirannya, ayah Imam As-Suyuti sedang membutuhkan sebuah kitab. Maka ia pun memerintahkan istrinya untuk mengambilkan kitab tersebut di ujung perpustakaan pribadinya. Ketika sedang mengambil kitab tersebut, sang istri mengalami rasa sakit hendak melahirkan. Dan setelah itu, Imam As-Suyuti lahir di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Semenjak itu, Imam As-Suyuti kecil dijuluki dengan Ibnu Al-Kutub, anak kitab-kitab. Di masa kecilnya, Imam As-Suyuti pernah dibawa ke hadapan seorang wali agung negara Mesir bernama Syekh Muhammad Al-Majzub untuk didoakan. Berkat doa wali, Imam As-Suyuti mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa dalam hidupnya. Imam As-Suyuti telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Tercatat, ayah Imam As-Suyuti wafat ketika Imam As-Suyuti berusia 5 tahun. Setelah itu, belum genap umur 8 tahun, Imam As-Suyuti telah menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz. Kemudian Imam As-Suyuti mulai menghafalkan Manzumah Alfiyah karya Imam Ibnu Malik dalam ilmu Nahwu Syaraf, kitab Al-Minhaj karya Al-Badhawi dalam ilmu usul fiqh, dan kitab Al-Minhaj karya An-Nanawi dalam ilmu fikih. Imam As-Suyuti telah menekuni bidang keilmuan pada umur 15 tahun 863 Hijriah. Imam As-Suyuti mengambil ilmu Al-Faraid dari Syekh Shihab ad-Din Asy-Syarmusyahi yang saat itu berumur lebih dari 100 tahun. Kemudian Syekh Shihab ad-Din Asy-Syarmusyahi memberikan mandat kepada Imam As-Suyuti untuk mengajar gramatika bahasa Arab pada permulaan tahun 866 Hijriah. Pada tahun 866 Hijriah ini juga Imam As-Suyuti menyelesaikan karya pertama beliau yang berjudul Syarh Al-Isti'adzah wal Basmalah. Kemudian Imam As-Suyuti mengambil ilmu fikih kepada Syekh Alam ad-Din Al-Bulkini hingga sang guru wafat pada tahun 868 Hijriah. Selain itu, Imam As-Suyuti juga belajar pada Syekh Syaraf ad-Din Yahya Al-Munawi, wafat pada 871 Hijriah. Syekh Muhyi ad-Din Muhammad bin Sulaiman Al-Khafiji, wafat pada 879 Hijriah. Syekh Syaif ad-Din Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, wafat 881 Hijriah, dan Syekh Al-Iz Ahmad bin Ibrahim Al-Qatani. Imam As-Suyuti menceritakan dalam kitab Husnul Muhad Harafi Tarikh Mis wal Qahirah bahwa ia telah mendapatkan legalitas berfatwa dari guru-gurunya di usia yang belum genap 20 tahun, yaitu sejak permulaan 871 Hijriah, dan di umur 20 tahun bertepatan dengan tahun 872 Hijriah, Imam As-Suyuti memulai mendalami ilmu hadis di bawah arahan para ulama terkemuka di zamannya. Imam As-Suyuti juga menyatakan bahwa ia memiliki keahlian di dalam 7 bidang ilmu, yaitu al-tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Selain ketujuh bidang tersebut, Imam As-Suyuti juga memiliki keahlian di bidang ilmu usul fiqh, ilmu faraid, ilmu qiraat, dan ilmu kedokteran.
Meskipun begitu, Imam As-Suyuti juga mengakui bahwa beliau memiliki kesulitan dalam memahami ilmu madhik dan ilmu matematika. Di antara resep keberkahan ilmu Imam As-Suyuti dalam bidang ilmu hadis adalah Imam As-Suyuti ketika berhaji yang minum air zam-zam. Di antara doa yang ia panjatkan ketika minum air zam-zam adalah ia berharap Allah memberikannya keluasan ilmu fikih yang sepadan dengan penguasaan ilmu fikih Imam Sirajuddin Al-Bulkini, dan ia juga berharap Allah memberikannya keluasan ilmu hadis sebagaimana penguasaan ilmu hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam ilmu Husnul Muhad Harafi Tarikh Mis wal Qahirah, Imam As-Suyuti mencatat bahwa karya tulis yang telah ia ciptakan berjumlah 300 karya tulis dan kesemuanya telah disebarluaskan di masa hidupnya. Sedangkan menurut ilmu IAS, hingga akhir hayatnya Imam As-Suyuti telah menciptakan buah karya lebih dari 600 karya tulis. Sedangkan menurut Karl Brockmann, seorang orientalis berkebangsaan Jerman, karya Imam As-Suyuti seluruhnya berjumlah 415 karya tulis. Sedangkan menurut Ad-Dawudi, salah satu murid Imam As-Suyuti, seluruh karya Imam As-Suyuti berjumlah 500 karya tulis. Di antara karya-karya pentingnya adalah Kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Alfiyah fi Mushalah Al-Hadis, Al-Ashibah wa Nazair fi Kawaid wa Usul Fiqh, Al-Hawi lil Fatawi Al-Jami'as Sawfir, Miftah Al-Jannah fi Ihtijaj Bisunnah, dan masih banyak lagi. Imam As-Suyuti dan gelar Mujtahid Mutlak. Memang benar, Islam As-Suyuti telah menceritakan dalam kitab Husnul Muhad Harafi Tarikh Mis wal Qahirah bahwa ia telah memiliki kelengkapan dalam seluruh persyaratan menjadi mujtahid mutlak, berijtihad mandiri, sebuah derajat yang tinggi dalam kapasitas memutuskan hukum fikih. Akan tapi Imam Suyuti dalam kapasitas memutuskan hukum fikih dalam kitab Takhir Al-Istinaj fi Tafsir Al-Ijtihad menegaskan bahwa ia memang memiliki kelengkapan dalam ilmu fatwa dan tidak tertandingi di zamannya, akan tapi ia tetap mengikuti taklid kepada Imam Asy-Syafi'i dalam seluruh cakupan ilmu usul fiqh dan ilmu fikih. Meskipun begitu, Imam As-Suyuti dalam kitab Ar-Rad Alaman Aqlada ila Ar'ad wa Jahila anna al-ijtihad fi kulli ashfar, atau memberikan penegasan bahwa harus ada seseorang yang berijtihad dalam menyikapi permasalahan hukum fikih di zamannya, asalkan tetap bersandar kepada salah satu di antara 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam As-Suyuti menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Beliau wafat pada malam Jumat tanggal 19 bulan Jumadal Ula tahun 911 Hijriah. Imam As-Suyuti wafat pada umur 60 tahun lebih 10 bulan lebih 18 hari. Segitu saja cerita singkat tentang tokoh lama Jalaluddin As-Suyuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.